Selamat hari Minggu buat adik-adik kami di rumah. Apa kabar hari ini? Gimana ya Kak Esther ya? Kabar mereka pasti baik, Minang. Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, buat adik-adik kami yang ada di rumah, supaya tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap pakai masker, apabila keluar rumah, cuci tangan pakai sabun, menjauhi kerumunan. Nah, Kak Esther, kira-kira dalam 1 minggu ini ada nggak adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun ya? Pastinya ada dong, Minang. Itu ya. Kalau gitu Kak Esther, mari kita ucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik kita yang ada di rumah. Selamat ulang tahun buat adik-adik kami yang ada di rumah. Panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus menyertaimu. Nah, Kak Esther, biasanya kan sebelum kita memulai kebaktian, kita kan bernyanyi dulu. Undang Kak Esther adik-adik kita supaya bangkit berdiri. Oke, kita akan memulai ibadah kita. Mari adik-adik kita bangkit berdiri. Laskar Kristus, siap, gerak. Yes, 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 yes. Nah Kak Esther, judul nyanyian kita sekarang Dari Terbit Matahari. Musik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita adik-adik, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat dan nafas kehidupan yang masih bisa kami rasakan hingga pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau memulai ibadah kami pada hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan Tuhan Yesus juga memberkati anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kak Esther, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bernyanyi dulu ya Kak Esther ya, dengan judul lagunya Hari Ini Harinya Tuhan. Musik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria.
adik-adik, sebelum kita mendengarkan renungan di pagi hari ini, kita berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu Tuhan, pada pagi hari ini Engkau telah mengumpulkan kami di sini ya Bapa. Tuhan, di sini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau bukakan hati dan pikiran kami Tuhan, dan untuk mendengar dan menerima firman Tuhan-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau bantu kami Tuhan, agar kami tetap fokus dalam mendengarkan firman Tuhan ini. Demikian doa kami ya Tuhan, kami panjatkan dalam kehadiran-Mu. Amin. Adik-adik semua, buka Alkitabnya dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Udah semua dibuka? Oke, adik-adik, kita akan baca judulnya Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat membunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah terberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah terberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Saud putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkat menjadi anaknya, dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Nah, adik-adik, firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Kita akan mendengar tentang Musa lahir dan diselamatkan. Nah, adik-adik, pada dulu itu di Mesir, selalu bangsa Israel atau Ibrani selalu menjadi budak dari orang Mesir, yang dimana Raja Firaun mengatakan setiap anak laki-laki harus dibunuh dan anak perempuan boleh dibesarkan. Sehingga banyak orang tua dari bangsa Ibrani yang takut, sehingga ketika mereka melahirkan seorang anak laki-laki, mereka takut, anaknya nanti akan dibunuh. Aduh, bagaimana ini? Nah, maka dari itu ibunya Musa yang bernama Yokebed itu berinisiatif, bagaimana caranya sehingga anaknya nanti yang melahirkan ini, yang terlahir ini itu selamat. Bagaimana sehingga di negara tersebut, di Mesir, siapa anak laki-laki harus dibunuh. Jadi pada saat itu Yokebed dengan tenang berpikir, harus bisa selamat, yaitu dengan cara membawa Musa di tepi sungai, seperti di ayat 3. Tetapi ia tidak dapat menyuikan lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan diletakkan bayi itu di dalam, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah terberau di tepi sungai Nil. Nah, bayangkan, ibu dari Musa, Yokebed, itu mempersiapkan anaknya, mengantarkan anaknya di aliran sungai, sehingga putri Firaun yang pada saat itu berada di sungai itu melihat dan menyuruh dayang-dayangnya untuk mengambilnya. Nah, ketika dilihat seorang anak laki-laki, maka disitulah yang pertama Allah memakai si ibu untuk menyelamatkan bayinya, bukan hanya demi hidup si bayi,
melainkan untuk kepentingan bangsa besar yang akan datang. Yang dimana kita tahu adik-adik Musa itu diselamatkan dan harus memang lahir karena Allah telah mempersiapkan Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Nah, dan yang kedua juga Allah memberikan kehormatan kepada orang tua yang jauh. Ayahnya dan ibunya Musa adalah Amram dan Yokebed, kepada orang tua untuk mempersiapkannya anaknya dalam menggenapi rencana Allah tersebut. Yang ketiga, dalam ibadah hari ini kita dalam hal situasi apapun kita harus melihat teladan terhadap ibunya Musa, yaitu Yakubed, yang dimana di dalam segala situasi yang sulit apapun Yakubed dalam rendah hati menyerahkan semua Musa terhadap Allah, yang dimana Allah itu pada saat situasi apapun seperti Yakubed yang menyerahkan dirinya pada Allah, berserah berarti meyakini bahwa Allah sedang bekerja dan Allah mampu menyelesaikan persoalan yang terjadi. Nah, adik-adik di Keluaran 2 ayat 1 sampai 10 ini, adik-adik diminta untuk bisa dalam situasi apapun kita harus bisa seperti menteladani Yakubed, di mana kita harus, jika adik-adik nanti merasa pandemi ini kok lama kali selesai, bagaimana ini? Nah, kita harus menyerahkannya ke dalam Tuhan Allah. Bukan berarti menyerah itu bukan berarti kita berserah, itu bukan berarti kita menyerah adik-adik semuanya. Jadi untuk adik-adik sekalian, kita harus tetap menyerahkan semua pengharapan kita kepada Tuhan Allah, yaitu dengan menteladani bagaimana ibu Musa Yakubed untuk membesarkan dan menyelamatkan Musa. Demikian ibadah kita pagi hari ini. Kita tutup dengan doa. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami di sini ya Tuhan telah mendengarkan firman-Mu tentang bagaimana Musa ya Tuhan diselamatkan oleh keteladanan dari Yakubed ya Tuhan. Bapa yang baik, Kau turunkan ya Tuhan keteladanan Yakubed kepada kami ya Tuhan, pada adik-adik sekolah minggu Tuhan, dalam menghadapi situasi apapun ya Bapa dapat dilaksanakan ya Tuhan, tidak mengeluh Tuhan, harus berserah kepadamu. Bapa yang baik, sebentar kami juga akan kembali ya Tuhan ke rumah masing-masing ya Tuhan. Engkau jagai kami Tuhan, di dalam anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Nah, buat adik-adik kami di rumah, sebelum kita melakukan persembahan, ada baiknya kita bernyanyi dulu dari lagu Kami Puji dengan Riang. Nah, adik-adik, persembahannya tetap dikasih sama Sintua masing-masing ya dek. Ayo sama-sama kita bangkit berdiri, kita bernyanyi yuk. Baiklah anak-anak sekolah minggu semuanya, kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Sama-sama kita nyanyikan. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu. Shalom adik-adik, pengumuman kita pada minggu hari ini yaitu mengumumkan siapa yang menang ayat hafalan Yohanes 6 ayat 14. Pemenang dari ayat hafalan dapat kita lihat di layar ini. Selamat buat adik-adik pemenang. Dan adik-adik yang tidak menang minggu hari ini, jangan putus asa, tetap semangat menghafal ayat hafalannya. Demikianlah ibadah kita pada minggu hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.